Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah Our Assurance. Kita memasuki masa Lent, kita akan membuka Alkitab kita Lukas 23 ayat 39 sampai yang ke-43. Semoga ini bisa menghantar perenungan kita sebelum memperingati Jumat Agung dan Paskah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Lukas 23 ayat 39 sampai yang ke-43. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Alkitab ini ditulis dan ditujukan kepada sebuah budaya kuno, saudara-saudara, di dalam budaya kuno ada satu konsep yang dekat dengan masyarakat kuno, yaitu shame, rasa malu. Dan kalau kita hidup sebagai generasi yang sebelumnya, tentunya kita juga tahu di dalam budaya-budaya tradisi yang lama, shame atau rasa malu itu menjadi sesuatu yang penting untuk sebuah keluarga, sebuah masyarakat, sehingga masyarakat rela melakukan apapun untuk mengatasi rasa malu. Bahkan saudara, kalau saudara tahu di salah satu budaya Toraja, ketika satu keluarga pernah mendapatkan mungkin penghinaan atau dianggap rendah, kadang sang anak harus berusaha menunjukkan di dalam masyarakat bahwa keluarga mereka dipulihkan. Dia harus bisa membanggakan, dan salah satunya dengan upacara-upacara adat. Dan ada satu lembu albino, saudara-saudara, yang harganya hampir 1 miliar disembelih. Dan ketika itu seorang anak bisa menyembelih lembu itu, dia sedang mengangkat nama keluarganya, dan keluarganya menjadi sesuatu yang dibanggakan, dihormati, dan dia bisa mengatasi rasa malu dan membanggakan keluarganya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ternyata ketika masyarakat kuno di dalam Alkitab juga mengenal shame. Bahkan kita akan lihat bahwa dosa sangat didekatkan dengan rasa malu, saudara-saudara. Dan kalau kita membaca definisi dari shame adalah sebuah perasaan jijik yang dialami oleh manusia saja, yang terkadang membuat mereka bisa malu dengan dirinya. Seorang teolog, perintis daripada Bible Project, dan istrinya, Tristan and Jonathan Collins, mengatakan, shame can isolate us from life atau giving love. Ternyata rasa malu ini tidak hanya membuat jijik terhadap diri kita, tetapi kita bisa menjadi menyendiri, tidak mau ketemu orang, dan bahkan menghalangi kita memberikan cinta ataupun merasakan cinta. Saya mencoba melihat bagian tadi dengan pandangan shame ini, saudara-saudara. Ya, karena kalau kita melihat di Alkitab, sin itu dikaitkan dengan shame. Kita melihat di dalam kisah Kejadian ketika Hawa dan Adam melakukan dosa dan jatuh ke dalam dosa, Alkitab jelas menuliskan ketika Tuhan mencari mereka, mereka bersembunyi, mereka merasa malu, mereka tidak mau dilihat Allah karena mereka menjadi manusia yang sudah tidak bertanggung jawab. Ada rasa malu, saudara-saudara. Dosa didekatkan dengan rasa malu. Ya. Maka Allah harus menghampiri mereka. Mereka akhirnya sadar telanjang dan mereka tidak mau dilihat orang. Dan Allah menutupi tubuh mereka itu dengan kulit binatang. Mereka hanya menutupinya dengan dedaunan, saudara-saudara. Saudara-saudara, shame ini seringkali membuat seseorang menyembunyikan diri dari orang lain ataupun dirinya. Karena orang tidak mau deal with it, tidak mau berurusan dengan
rasa malu ini. Dan Alkitab mengkaitkan rasa malu ini dengan dosa, saudara-saudara. Dan ketika dinyatakan bersalah, manusia lari dan dia mulai menyalahkan orang lain. Adam menyalahkan Hawa, bahkan menyalahkan Tuhan yang dikatakan sebagai yang membuat wanita ini untuk dia, saudara-saudara. Dia merasa malu ketika dianggap tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, inilah kondisi manusia ketika mengalami dosa, ada rasa malu di sana. Dan rata-rata manusia ketika kita mengalami kesalahan, kita tidak mau melihat itu. Kita tidak mau deal with it, saudara-saudara. Dan kadang-kadang ternyata orang yang sangat malu, yang merasa dipermalukan, dia bisa berbalik untuk mempermalukan orang lain, untuk menutupi rasa malu yang dia miliki, saudara-saudara. Ya. Sebetulnya ketika saya melayani banyak anak-anak yang pernah membuli atau merendahkan orang lain, sebetulnya kalau digali lebih dalam, dia juga merasa tidak confidence dengan dirinya. Dia merasa dirinya juga ada something yang wrong. Dan kadang-kadang ketika dia bisa membuli orang lain, merendahkan orang lain, ada rasa puas karena dia menunjukkan orang lain tidak. Dia lebih rendah, jauh lebih daripada dia, saudara-saudara. Jauh lebih rendah dari dia. Tapi di balik semua itu, dia sedang menutupi rasa malunya. Saya ketemu seorang anak muda beberapa tahun yang lalu, bukan anak Jakarta tentunya, yang merasa bangga karena dia sudah tidur dengan banyak wanita. Dan ketika dia ketemu anak-anak muda yang lain, wah gue udah pernah tidur sama ini, sama ini, sama ini. Yang lain, wah hebat banget kamu, kayak cowok ganteng aja. Tapi ketika saya melihat itu, dan ketika teman-temannya keluar semua, dan saya ngobrol sama anak muda ini, kamu gak pernah ngerasa malu kayak gitu? Ketika kamu udah bertemu dengan wanita-wanita yang kau sakiti itu, apakah kamu gak malu? Dan ketika sendirian dia bisa berkata, jujur kok, wah malu. Kadang-kadang aku menghindar. Kadang-kadang aku gak mau ketemu. Kadang-kadang aku pilih jalan lain. Tapi hebat ya kamu bisa banggain itu di depan temanmu. Tapi itu hanya untuk menutupi rasa bersalahmu. Karena kamu tidak bisa melihat begitu buruknya dirimu. Saudara-saudara, ini kenyataan. Dan kalau kita melihat Alkitab yang kita baca tadi dan bagian-bagian sebelumnya, saudara-saudara, kita melihat ternyata Yesus sedang dipermalukan. Tidak hanya oleh penjahat yang di samping Yesus, tetapi ada 3 tokoh, saudara-saudara, yang mempermalukan Yesus. Dan ternyata 3 tokoh golongan ini menyatakan dengan 3 hal yang sama. Yang pertama adalah para penguasa dari umat-umat Yahudi. Orang-orang yang berposisi, orang-orang yang dihormati, yang memimpin tokoh-tokoh agama di bagian sebelumnya, saudara-saudara. Dan mereka mengatakan kalau dia benar-benar Mesias, biarlah dia menyelamatkan dirinya, saudara-saudara. Mungkin kelihatannya hebat, tapi kalau bisa digali lebih dalam, jangan-jangan tokoh-tokoh ini pun sedang menutupi rasa malunya. Karena mereka para pemimpin itu harus berkoalisi politik bersama dengan orang Yahudi, bersama dengan orang Romawi, bersama dengan orang kafir bagi mereka yaitu Herodes untuk bisa meneguhkan kekuasaan mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkan Israel. Mereka bisa membuat orang Yahudi dihargai dengan punya bait suci yang megah. Tapi demi itu mereka harus mengotori tangannya bekerja sama dengan Herodes yang bagi bangsa Yahudi dia bukanlah raja Yahudi. Dia harus bekerja sama dengan politik Romawi, bangsa kafir. Dan mungkin ketika di dalam rasa malu itu yang tidak tertahankan, yang tidak berani. Dan ketika dia melihat Yesus, dia memperlalukan dengan mengatakan, kalau dia Mesias, biarlah dia menyelamatkan dirinya. Di sini kita berbicara apa, saudara-saudara? Bahwa ternyata sekalipun kita orang-orang beragama, kita bisa juga shaming people. Kita bisa mempermalukan orang lain dengan value-value, nilai-nilai yang kita miliki. Tapi di balik itu sebetulnya ada hal-hal yang kita tidak berani deal dengannya. Dan untuk menutupinya kita terpaksa merendahkan yang lain. Merendahkan yang berbeda. Dan di sini kita lihat tokoh kedua, ada para prajurit, saudara-saudara. Mereka meneriakkan yang sama. Jika kamu raja orang Yahudi, selamatkan dirimu.
Saudara-saudara, bahkan mereka memberikan anggur asam. Mengapa anggur asam? Karena anggur asam adalah anggur yang hanya digunakan oleh orang-orang yang miskin. Jadi ada satu tindakan yang mempermalukan dengan memberikan Yesus katanya raja, diberikan anggur asam. Artinya kamu adalah raja kaum miskin. Mungkin di situ ada rasa malu juga. Mereka adalah bangsa Romawi yang kuat berperang. Tapi ternyata mereka juga harus deal dengan orang yang dikuasai. Yang bagi mereka mungkin lebih rendah. Orang Yahudi yang lebih lemah. Tapi mereka juga harus deal dengan itu, saudara-saudara. Sekarang di dalam penyaliban Yesus, mungkin mereka harus mengakui ini adalah agenda orang-orang Yahudi yang saya harus ambil turun tangan juga, mengotori tangan saya, yang sebetulnya ternyata tidak ditemukan, ya. Tapi ini adalah dorongan keras dari pemimpin Yahudi untuk Yesus mati, saudara-saudara. Jadi siapa yang pakai siapa? Siapa yang mengatur siapa? Saling mengatur, saling menguasai, saling bermain, saling menjadi budak seorang dengan yang lain, saudara-saudara. Ini sesuatu yang memalukan. Betul? Saudara-saudara, kadang-kadang kita menunjukkan kekuatan kita lebih rendahin orang lain. Sebetulnya di balik itu, kita sedang tidak percaya dengan diri kita. Kita mungkin sedang malu, tapi kita tidak berani mengakui dan melihat di hadapan Tuhan. Ya. Yang paling menyedihkan adalah kriminal. Seorang kriminal yang di samping Yesus. Dia adalah orang yang dihukum. Bayangkan saudara-saudara. Ada orang Yahudi yang gak lihat kriminal ini. Ada orang Romawi yang gak lihat kriminal ini. Dia adalah orang yang terhukum bersama dengan Yesus. Dan ternyata orang terhukum ini meneriakkan yang sama. Bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kita. Saudara, ini adalah sebuah hinaan. Dan saudara bayangkan ini dikatakan ketika seseorang sedang disalib, sedang mengalami kesakitan yang begitu dalam. Tapi dia bisa mengucapkan hal yang begitu pahit, menyakitkan orang lain yang sesama tersalib dengan dia. Ini sama aja orang yang sedang kelaparan gak bisa makan. Tahu-tahu di sampingnya ada orang temen yang gak bisa kelaparan makan juga. Dan dia menghina dia. Ini sungguhlah ironis, saudara-saudara. Ada ahli yang mengatakan barangkali penjahat ini bukanlah penjahat, perampok, pemerkosa itu. Tapi dia adalah seorang pejuang. Pejuang dari gerakan Yahudi yang namanya Zealot. Satu gerakan yang akhirnya memilih jalan kekerasan, jalan perang. Kita tidak bisa membiarkan diri kita dikuasai Romawi. Maka kita harus bunuh, kita harus bantai. Ada penafsir yang mengatakan dua penjahat ini adalah penjahat perang musuhnya Romawi, saudara-saudara. Walaupun dia penjahat perang atau apapun itu. Yang pasti dia tersalib bersama dengan Yesus. Tetapi dia memilih dengan hatinya yang begitu pahit. Tetap merasa, oh aku sih menerima karena aku kuat. Gak apa-apa gue mati. Tapi lu selamatkan dirimu kalau engkau Mesias. Saudara-saudara, ini adalah kesombongan juga yang tinggi. Karena di dalam sekaratnya dia masih begitu sombongnya. Betul? Banyak orang-orang yang mengalami hal yang terburuk. Yang harusnya dia bisa menerima pertolongan orang. Yang harusnya bisa nangis bersama dengan orang. Dia memilih mati. Dia memilih tidak mau menerima pertolongan orang. Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang. Saudara-saudara, ini juga adalah sebuah arogansi yang besar. Mungkin dia berpikir aku adalah pejuang yang mati karena perjuanganku. Aku pahlawan. Mungkin dia juga tidak bisa melihat satu pribadi kalau dia orang Zealot. Dia melihat ini apa-apaan ini. Mengapa bisa maafin orang-orang yang musuh? Mereka tidak untuk dimaafkan. Kan di bagian sebelumnya kita melihat ada satu perkataan. Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, mungkin dia bilang tidak seperti ini. Kita punya dignity. Kita punya kehormatan. Kita pahlawan. Sambut kematian dengan berani. Jangan jadi pengecut. Mungkin saudara-saudara. Tapi kalaupun dia bukan pahlawan dan dia orang biasa yang melakukan kejahatan. Dia melakukan penghinaan seperti ini juga sesuatu yang sangat
sangat menyedihkan. Bahkan sebelum dia mati, dia tidak bisa merefleksikan itu di dalam ceritanya. Saudara-saudara, bagi saya ketika membaca teks ini, sungguh ironi dari manusia. Manusia yang kelihatannya hebat, manusia yang kelihatannya kuat, manusia yang kelihatannya punya segala sesuatu, ternyata di balik itu ada satu ketakutan dipermalukan. Maka mungkin dari kita atau dari banyak orang takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan posisi, takut kehilangan segalanya, saudara-saudara. Barangkali di balik itu ada sesuatu yang memalukan yang tidak siap dihadapi ketika aku tidak punya jabatan ini, ketika aku tidak punya posisi ini, ketika aku tidak punya apa-apa, aku bukan buah apa-apa, dan aku akan membuat diriku malu, keluargaku malu karena mungkin aku pernah dipermalukan, maka harus punya semua ini supaya aku tetap bisa berdiri tegak. Tapi di balik itu ada shame, ada shame. Dan kadang Tuhan bawa ke titik untuk kita bisa berhadapan dengan rasa malu dan membawa itu di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Tapi sesuatu yang dahsyat terjadi di kisah ini, saudara-saudara. Ternyata ada confession of faith. Ada penjahat yang lain. Penjahat yang lain yang berbeda. Yang dia bisa menegur temannya, kamu dan aku kita dihukum. Karena memang kita melakukan kejahatan, tetapi orang ini tidak. Saudara, ada ahli yang mengatakan begini. Kalau kita percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit. Tetapi penjahat ini percaya Yesus yang masih tergantung di atas kayu salib. Menderita kesakitan. Dia percaya kepada Yesus yang tergantung, telanjang seperti dia yang juga tergantung, saudara-saudara. ESV Study Bible mengatakan ketika dia meminta, Yesus ketika engkau datang lagi sebagai Raja, ingatlah aku. Ini adalah sebuah permintaan dan juga sebuah pengakuan iman. Saudara-saudara, mungkin di dalam perjalanan dia sudah mendengar tentang Yesus. Mungkin dia, kalau memang dia adalah penjahat seperti ahli yang katakan Shelet, mungkin di dalam perjuangannya memerdekakan Israel, melawan tentara Romawi dengan kekerasan, tangannya harus berlumuran darah. Mungkin dia melihat ada gerakan lain, ada seorang rabi yang menyembuhkan, yang menolong orang, yang menunjukkan kasih kepada orang-orang yang terbuang. Mungkin dia sedang mendengar, sudah mendengar. Dan ternyata dia harus berjumpa di proses penyaliban. Barangkali, ataupun mungkin tidak, Alkitab tidak menjelaskannya. Tetapi yang pasti, satu penjahat ini melihat ketika Yesus menjalani proses itu. Dan dia melihat Yesus mengatakan, ampuni Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia melihat langsung di depan mata pria telanjang berdarah yang tercabi-cabi, yang diludahi, yang dipermalukan lebih daripada dia dan temannya. Dia melihat di depan mata, tapi mungkin dia menatap mata Yesus. Yang dia melihat di mata itu sama sekali tidak ada kebencian, yang ada cinta yang begitu besar. Dan itulah yang mungkin mengoyak hatinya. Ketika dia juga harus telanjang tercabi-cabi. Tapi ternyata ada yang paling menderita dari mereka yang lebih tercabi-cabi. Yang dia tahu di dalam proses sama sekali tidak melakukan kejahatan. Bahkan mengasihi di puncak kesakitan yang begitu dalam. Saudara-saudara. Ketika saya mempelajari tubuh manusia. Saya baru tahu saudara-saudara. Ternyata tubuh manusia itu ada batas limit merasakan sakit. Ya. Karena ternyata Tuhan desain tubuh kita itu ada batas ketika sakit itu begitu puncak. Kita udah gak bisa ngerasain lagi, kita numb. Karena kalau kita bisa merasakan lagi gak tahu seperti apa saudara. Dan ketika saya menjumpai banyak orang ketika penderitaan yang begitu dalam. Beberapa orang merasakan numb.
Tidak bisa rasain sakit. Maka beberapa anak karena pedih dan sakit itu tidak bisa dirasakan. Dia terpaksa menggores-gores tangannya. Karena dengan begitu dia lebih lega. Karena dia merasakan sakit itu. Dan ada sakit yang bisa keluar dari tubuhnya. Jangan dilakukan ini saudara-saudara. Tetapi ada 1/6. Ketika seseorang gak bisa rasain sakit. Gak bisa nangis. Gak bisa ketawa. Gak pengen hidup. Gak pengen mati saudara-saudara. Nah. Dan saya percaya. Yesus di dalam proses salib ini. Sakit itu sampai kepada puncaknya. Dan sampai di puncak itu 6. Dan saudara kalau di dalam 6. Itu gak nyaman. Dan saya percaya ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabahtani. Karena ketika 6, Anda tidak akan merasa kehidupan itu ada di tubuh Anda. Ya. Tapi mungkin penjahat ini melihat di dalam proses yang dia sama rasakan, dia sama rasa. Tapi ternyata, karena ketika orang-orang 6, dia cenderung gak bisa ngerasain. Saudara pernah nonton film-film tentara yang perang? Tahu-tahu ketika perang, saking ketakutan yang begitu dahsyat, lihat temannya hancur semua, orang kayak orang bengong, gak bisa ngerasain, gak takut apapun. Sehingga temannya harus pukulin dia supaya dia bisa kembali ke tubuhnya. Tapi ternyata ketika Yesus di dalam sakit yang puncak, ini tafsiran saya pribadi, di dalam numbness itu, ternyata perasaan yang begitu dalam cinta tidak bisa dikalahkan dengan rasa sakit itu. Saya melihat kedahsyatan itu dan mungkin dia lihat dan dia langsung dengan janjinya. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau jadi raja, ingatlah aku. Pasti raja yang berbeda saudara-saudara. Karena dia sedang melihat pribadi yang sedang tergantung di atas kayu salib. Raja yang berbeda. Dan mungkin dia masih belum penuh pengharapannya. Tapi dia percaya melihat cinta yang begitu besar dari Kristus. Di dalam penderitaan yang dalam. Kasih itu tidak hilang. Dan puncaknya saudara-saudara. Disinilah ada assurance of salvation. Yesus menjanjikan keselamatan. Kekal hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Ketika dia sedang telanjang, tercabik-cabik. Di atas kayu salib yang kasar. Wow. Saudara kita menerima keselamatan. Ketika kita sudah tahu ada kebangkitan. Assurance of salvation. Dinyatakan bahkan sebelum kebangkitan itu ada. Di tengah Yesus menderita bahkan nanti mati di puncak. Sudah ada janji keselamatan yang tidak tergoyahkan. Hari ini. Gak usah tunggu. Hari ini. Kau bersamaku di Firdaus. Saudara-saudara di dalam 1 minggu ini mari kita merenungkan. Mungkin kita punya teman-teman. Yang sedang bergulat dengan kehidupan. Mungkin bukan penjahat. Tapi mereka adalah orang-orang yang sedang bergulat dengan kehidupan. Dengan pergulatan apapun itu, sakit, ekonomi, kesepian, kesulitan bisnis, relasi keluarga yang sebetulnya dia bukan orang percaya. Tapi mungkin teman-teman Anda seperti penjahat ini yang sudah mendengar kabar tentang Yesus, kabar tentang Tuhan. Teman-teman saudara dan saya mungkin adalah sahabat-sahabat orang yang belum percaya. Tapi sudah berkenalan lama dengan Anda. Yang sudah mengenal sejak lama dan Anda tahu, mereka tahu Anda orang Kristen. Mungkin Anda tidak tahu bahwa mereka sebetulnya sudah tersentuh dengan senyum Anda, perbuatan Anda, kebaikan Anda, saudara-saudara. Yang tinggal menunggu waktu dia bisa mengatakan, aku mau mengikut Yesus sepertimu. Saudara-saudara mari kita 1 minggu ini. Nanti akhir dari khotbah saya kita berdoa. Kalau terbayang orang yang sudah kita kenal lama. Sahabat yang sedang berjuang di dalam kehidupan ini. Mungkin keluarga. Mungkin
Mungkin teman lama saudara-saudara. Mungkin orang yang bekerja bersama dengan kita. Bahkan mungkin anak kita. Karena juga kita tahu, saya juga berjumpa orang-orang tua Kristen yang tahu anaknya sedang bergulat dengan iman. Sedang tidak percaya. Mari kita satu minggu ini berdoa buat orang itu. Dan tidak hanya berdoa Tuhan berikan kesempatan kita untuk menyatakan cintanya. Cinta itu tidak mungkin langsung ada datang, kamu percaya Yesus, Yesus menyelamatkan aku. Mungkin tidak, mungkin kita hanya perlu satu minggu ini ajak teman kita makan. Tanya kehidupannya. Dan ketika berakhir boleh enggak kalau aku berdoa buat Anda? Apa pergumulannya? Mungkin kita juga bisa bercerita pergumulan kita. Atau mungkin kita ingin memperhatikan, memberikan sesuatu selama satu minggu ini saudara-saudara. Kita berdoa, Tuhan aku diingatkan oleh keluargaku. Dan kita menyatakan cinta Tuhan. Sehingga teman kita bisa merasakan kasih Kristus yang nyata di depan mata mereka. Seperti penjahat ini yang nyata menaksikan kasih yang nyata di depan mereka. Karena saudara saya adalah dan saya adalah tubuh Kristus. Saya ingat ketika di dalam pergumulan iman. Rumah saya dekat sama gereja. Dan kadang-kadang mama saya suruh saya, yuk datang ke gereja ketemu sama pendeta. Ya saya nurut-nurut lah. Saya datang ke pendeta. Pendeta saya dulu dari gereja Bala Keselamatan ada sarang pendeta wanita. Namanya Mayor Risma Manurung. Kalau di situ ada pangkat-pangkat saudara. Dia selalu duduk, ngobrol. Dan biasanya saya dikasih makan saudara-saudara. Makanan di rumah saya lebih enak. Makanannya sengsara sekali gitu ya. Terus saya tanya kok rela? Kok rela? Iya, sudah panggilan. Saya cuma mengerti panggilan. Kok rela? Kok rela? Tapi setiap saya datang, saya diajak makan. Kadang tempe, tahu, telur. Sama kangkung, saya gak suka sayuran waktu itu. Kadang ada ikan asin saudara-saudara. Kadang mama saya kirimin ayam goreng. Tapi saya mengingat, ayo kita berdoa sebelum makan. Hal yang sederhana. Sederhana sekali. Tapi itu juga menjaga hidup saya, perjalanan iman saya. Saudara, mari kita coba. Satu minggu, mungkin satu orang saja. Tapi kalau saudara belum bisa itu, berdoa saja buat orang itu. Mungkin saudara tidak sadar bahwa apa yang Anda lakukan sudah menyentuh kehidupan mereka. Yang sedang bergumul untuk mengenal Tuhan. Bergumul dengan keselamatan yang nyata. Dan biarlah saudara saya menjadi saksi Tuhan selama satu minggu ini. Saya pernah mengajar sekolah. Beberapa kali mulai dari SD, SMP, SMA. Saya sudah pernah mengajar saudara-saudara. Dan murid-murid yang saya ajar beberapa sudah menikah, kuliah. Ada yang sudah cerai, sedang cerai. Ada mulai lagi berrelasi dengan yang lain. Dan hari Minggu lalu, saya punya pelayanan, saya harus pelayanan khotbah di gereja lain, sore saya harus pimpin seminar, ya siang saya harus ketemu ada satu pasang anak muda juga. Saya pulang sudah capek. Tapi saya ketemu satu anak muda yang mengatakan saya nggak bisa cerita karena dia menyimpan segala permasalahannya setiap pagi dan dia waktu hari terang tidak bisa bercerita. Jadi pulang pelayanan saya sampai rumah setengah 11 malam. Dan saya nggak kuat saudara-saudara badan saya. Tapi saya bilang boleh nggak kamu datang ke rumah aja. Dan dia datang rumah jam 11 dia jalan kaki. Karena jalan itu bisa menenangkan batin dia. Dia bukan orang percaya. Dia masih bergumul dengan iman dan dia nggak tahu apakah iman itu penting dan perlu nggak aku mencari iman. Tapi di dalam keterpurukan, ya puji Tuhan istri dan anak saya mengizinkan mereka tidur semua. Dia di ruang tamu saya. Dan saya harus menemani ngobrol, bergumul seorang anak. Bergumul dengan pergulatan relasi dirinya saudara-saudara. Dan di akhir itu dia belum percaya jadi saya. Tapi saya tergerak. Boleh gak Sir Johan berdoa buat kamu? Dia diam. Tapi kalau kamu gak mau gak apa-apa. Nanti saya berdoa secara pribadi buat kamu. Dia bukan orang percaya. Tapi dia bilang, Sir, ngapain Sir mau kayak gini? Ngapain? Apa untungnya Sir? Mau jadi teman. Saya gak pernah cerita sama orang tapi ternyata cerita enak juga. Tapi Sir apa untungnya?
Saya coba jawab, ini panggilan saya. Seperti pendeta saya dulu jawab, nggak tahu. Ini panggilan saya. Dan dia bilang, boleh doa. Dan malam itu, saya bisa peluk anak ini. Dan berdoa bersama. Seorang yang tidak percaya Tuhan pun mau, saudara-saudara. Mungkin kita aja yang gak pernah bertanya. Tapi bertanya dengan sopan, saudara-saudara. Jangan bilang, tak doain ya, gak tak doain, nanti kamu gak diberkati. Jangan, saudara-saudara. Boleh gak aku berdoa? Kepada anak kita. Kepada orang tua kita. Anak-anak boleh gak Pak? Ma, aku berdoa. Ternyata anak saya sekarang cukup confident, saudara. Pak, mau saya doain? Ya udahlah. Kadang-kadang saya harus selera, didoain, dipeluk, didoain papanya, saudara-saudara. Semoga kita bisa menjadi berkat 1 minggu ini. Amin. Kepada keluarga yang dekat, mama ke papa, orang tua ke anak, atau bahkan ke pembantu, atau bahkan ke yang lain. Dan itu indah. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang di tengah penderitaan yang begitu dalam tetap ada dan bisa dirasakan nyata. Tuhan, kami manusia yang terbatas, tidak bisa mengasihi seperti Engkau Yesus. Tapi biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk pulang dari tempat ini di dalam 1 minggu ini, mempersiapkan diri kami merayakan Paskah dan memperingati kematian-Mu. Biarlah kami rela memberikan tubuh kami, uang kami, perhatian kami. Mungkin kepada keluarga yang terdekat, kepada orang tua kami, mama, papa, atau pada saudara kami, kepada anak-anak kami yang mereka masih bergulat dengan cinta Tuhan. Atau kepada pembantu, kepada orang-orang tetangga kami, kepada sahabat lama kami. Yang ketika kami mendengar firman ini kami teringat mereka. Mungkin cukup kami SMS dan bertanya, WhatsApp bertanya, apakah yang saya bisa doakan? Saya berdoa, saya teringat kamu. Dan mungkin beberapa kami punya lebih keberanian mengajak orang itu makan, bercerita pergumulan, dan meminta izin berdoa buat mereka. Atau bahkan mungkin di saat itu Tuhan menggerakkan kami untuk menceritakan cinta-Mu secara detail. Tapi juga ketika kami hanya bisa mampu untuk berdoa, kami percaya itu juga tidak sia-sia. Berkati jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka boleh menjadi berkat selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan mendengar seruan doa kami. Dan biarlah 1 minggu orang boleh merasakan berkat dari apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.